Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin khassah rahimakumullah wal jamaah ammah, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah. Nah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asrah, dan maqalah yang ke-19 an Sufyan as-Sahuri rahimahullah, diceritakan oleh Imam Sufyan as-Sahuri, beliau bin auliya, sangat terkenal di dunia sufi. Beliau mengatakan, la yastami'u hadza zaman li ahadin mal, tidak berkumpul suatu harta di zaman ini pada diri seorang illa wa inda khamsun khisal, kecuali terdapat 5 behavior, perilaku, ai sifatin madmumah, yang sifatnya itu tercela. Ini masih seperti hadis Rasulullah tadi ya, tapi ini dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, orang yang ahlul mal hubbun dunya, yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan, ay tarakkubu ma yastab aidu husuluhu, yaitu meneliti sesuatu yang membuat semakin jauh hasilnya. Kalau saya nanti umur 40 saya harus begini, kalau umur 50 saya sudah harus begini, umur 60 begini. Terus pikirannya itu apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Ibadah kagak, ibadahnya tidak, tapi banyak amal. Yang kedua, wa hirsun ghalibun, orang yang banyak urusan, pikirannya urusan dunia, dikuasai oleh khirsun ghalib, rasa tamak, nggak ada habisnya. Minum air laut asin, ngelak, haus terus, urusan jabatan, harta, kekuasaan. Farrohibu fid dunya malumun, orang yang suka dunia itu akan tercela. Wa talibu fuduliha madmumun wa rohbah, dan orang mencari kelebihan dunia itu akan terhinakan. Innama tahtassu bima jawaza hatta hajah, sesungguhnya suka dunia hanya sebatas apa yang melewati batas kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Punya rumah sudah cukup, anak sudah kuliah semua, sudah S1, syukur-syukur sudah S2, anak sudah mentas, sudah dinikahkan, sudah punya rumah, ya, sudah kerja, cukup. Kita masih bisa hidup. Yang pegawai negeri ya kita masih punya, bisa beli beras sama garam. Dari apa, kalau umur usia saya 63 itu sudah usia pensiun ya, pensiunan itu ya, makan sudah ada ya. Ya, harta itu jawaza haddun hajah, cukup sesuai dengan kebutuhan. Wal fudulu innam yutlaku ala ma zada ala qadril kifayah, sedangkan berlebihan hanyalah dimutlakan atas sesuatu yang melebihi ukuran kecukupan. Jadi dengan demikian boleh berlebih asal tidak dimutlakan. Saya harus, nah itu kata harus itu yang nggak boleh. Tapi kalau Allah memberikan kelebihan, alhamdulillah. Hak sosial, infak kita, zis kita, zakat, infak, sedekah harus tetap jalan karena kita diberi kelebihan. Nah,
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah. Ini penting Bapak sekalian. Bukan orang yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Nggak boleh. Aku tak akhirat tapi nggak kerja nek omah tok, nggak boleh. Buatan angsa. Tetap kerja. Saiso-isone wong Jawa adalah biasanya wong sing ngerujal nguntal. Nah, maaf ya Pak Wid, bahasa Jawa ini kasar. Siapa orang yang bergerak itu nguntal, bisa makan. Tapi nggak boleh diam saja di rumah, nggak boleh. Itu bukan orang yang baik kata Rasulullah. Wah, sebaliknya walal akhiratu lidunya. Juga nggak boleh jadi maaf pendakwah tinggi dunia itu ya nggak oleh. Dakwah kok narjet. Kalau undang saya 10 juta, 15 juta. Pesawatnya harus bisnis, nggak boleh, nggak boleh. Itu bukan orang baik. Akhirat didolno tinggi dunia buat tenang saja. Ya. Walakin khairukum man akhadha min hadhil wa hadhihi. Sebaik-baiknya adalah orang yang cukup dunianya dan juga akhiratnya. Jadi Allah berfirman kan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Persiapkan semua dirimu untuk akhirat, tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Hidup di dunia adalah kita harus ikhtiar. Kalau ikhtiar kita tawakal. Kalau sudah tawakal, tahap ketiga apa? Taslim. Kalau sudah taslim, hasilnya ridho. Itu makom tertinggi di dalam tasawuf. Ikhtiar, tawakal, taslim, baru ridho. Ngoten ya, Bapak sekalian. Serahkan urusan udah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tsumma taslim. Tsumma ridho. Lah ridho di dalam konteks tasawuf itu makomnya tinggi karena tidak ada satupun yang ganjel di hati, karena kita yakin qada Allah itu yang terbaik. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu qala, beliau bersabda, nikmal matiyatud dunya fartakhiluha tuballighukumul akhirah. Kendaraan yang terbaik asik di dunia ya. Maka kendarai dunia itu. Maka kendarilah dunia itu untuk mengantarkan kalian ke akhirat. Ad-dunya lil akhirat. Jangan al-akhiratu lid dunya. Dibalik, jangan. Yang benar adalah ya fartakhilu tuballighukumul akhirah. Dunia inilah mazra'atul akhirah. Tempat bertanam untuk ke akhirat. Jangan ad-dunya lid dunya. Wong lek donya tok itu lali tadi. Istighala lidunya. Dia akan ghaflah lidzikrillah. Dia akan lupa pada Allah, zikir pada Allah kalau orang itu ke dunia. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya adalah carilah dunia itu untuk menanam. Bapak sekalian, lek donyane kurang, piye carane kita mau sedekah? Kan tidak ada yang sedekah kan. Padahal sedekah itulah tempat yang akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Kalau kita membangun masjid, kita membangun masjid, nanti kita membangun di akhirat. Loh, nek donya ora tau nyumbang masjid lah gimana nanti di akhirat mau dapat masjid? Tidak bisa. Nah, karena itu donyane ya oleh dapat, akhiratnya juga dapat. Begitu Bapak sekalian ya, ini hadis Rasulullah. Wa qala Ali ibnu Ali Abi Thalib karramallahu wajhah, ad-dunya darus shadaqatin liman shadaqaha wa darun najatin liman fahim anha. Dunia itu negeri sedekah bagi orang-orang yang mensedekahkannya
Ya, wa darun najah liman fahim anha, dan negeri keselamatan bagi orang yang paham. Lek donyane enggak selamat, akeh maksiate, banyak dzunubnya, dosanya, fajir, banyak perbuatan zalim, maka itu dia enggak selamat. Karena itu dunia ini adalah negeri selamat liman fahima anha, orang yang paham terhadap makna dunia. Wa darul ghani liman tawwadda minha, dan negeri kekayaan bagi orang yang berbekal darinya. Semakin sugih asal carane apik, ditasarrufkan di dalam yang jalan yang baik. Ya, wa anfiqu mimma razaqna itu untuk kepentingan agama, itu juga teman kita yang baik nanti di akhirat. Bapak mau apa? Mau membangun keindahan di mana? Di surga. Lalu nek dunyana ndak tahu bangun masjid, ndak tahu nyumbang untuk kepentingan agama, kok minta yang enak-enak? Nggak bisa. Oke, ya bagus sekalian, itu yang pertama. Yang kedua tadi, jadi agar kita tidak dikuasai yang tamak. Yang ketiga, bagi orang yang terlalu dunia itu adalah wasuhun sadid, sangat pelit, ayyubukhlun mata', biasanya semakin sugih semakin pelit. Lah ini kita jangan. Nah, yang keempat, waqillatul warok. Orang kalau ahli dunia itu waroknya itu berkurang, sembrono golek duit, subhati untal, haram digolekne dalil piye carane haram itu menjadi halal. Orang kan tidak pernah tanya nyumbang buahnya, tidak kita, Bu, Pak, kok nyumbang segini, uangnya dari mana? Kan tidak pernah tanya. Karena itu dia nggak hati-hati. Padahal orang yang kedunian itu biasanya kurang warok. Ayu adamuhu, yaitu biasanya orang yang tidak warok itu fal wara'ah wastinabus subhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Orang yang tidak warok biasanya adalah selalu menjalani subhat dan dia terjerumus dalam wal wuqu'i fil muharramat, dan terjerumus dalam hal yang haram. Ya, wakila huwa mulazamul a'mal jamilah, dan dikatakan warok adalah bisa membiasakan berbuat amal yang baik. Sebaliknya kalau warok hati-hati, maka orang lain. Bapak sekalian, saya ulang sekali. Takwa itu hurufnya adalah ta, tawadu, kiu, kof, kona'ah, wawu itu adalah warok. Jadi ciri secara sederhana orang takwa adalah kalau tawadu, kalau kona'ah terhadap pemberian Allah, kalau perilakunya selalu warok, itu adalah tanda minimal orang yang takwa. Dan yang orang ahli dunia itu biasanya wanisyanul akhirah, melupakan akhirat. Seorang syair berkata, ya hibbud dunya illa nafsi innalaha fi kulli yaumin khalil. Wahai orang yang melamar dunia untuk dirinya, sesungguhnya setiap hari dunia punya kekasih. Kalau kita mengasihi dunia berarti kita lagi apa? Dicintai dunia, menjadi budaknya dunia. Tastahihul ba'la wa qad wudi'at fi mawdi'i akhara minhu badilan. Dia akan menikahi suami dan sungguh dia telah disetubui di tempat lain daripada suami secara bergilir. Artinya tiada hari adalah urusan dunia, urusan istri, suami, dunia, istri, tidak ada ibadah. Wa aqbalal dunya li khuttabiha li qatlihim qatilan qatila. Alangkah baiknya sambutan dunia bagi para pelamarnya. Sini. Dunia enak loh ya, sini, kekayaan, kekuasaan enak loh ya. Dunia itu ngawi-ngawi, ya. Liktak lihim kotilan. Tapi kamu begitu masuk perangkap saya adalah dunia, maka kotilan aku akan bunuh.
aku akan bunuh kamu dan kamu lupa pada Allah. Nah, ini bagus banget ya ini syair ini. Inni limuktarun fa innal bala ya'malu fi jismi qalilan. Sesungguhnya aku pasti tertipu. Nah, kenyataannya kalau ke dunia itu tertipu, dan sesungguhnya itu adalah sumber bala, bencana berbuat di tubuhku sedikit demi sedikit yang akhirnya ngerogoti imannya dan akhirnya jauh dari Allah. Karena itu tazawwadu lil maut zadan, maka sebaik-baiknya adalah berberkalah kamu semua untuk matimu ya zadan, benar-benar faqad nadal munadir rohila ar-rohila, karena sungguh telah berseru orang yang membangun itu adalah kendaraan, kendarailah dunia, bukan kamu dikendarai dunia. Itu Bapak sekalian ya. Ayir kabu markabuhum wasiru fi tariqil akhirah, artinya dunia ini jadikan kendaraan untuk menuju akhirat. Jangan sebaliknya kita dikuasai oleh dunia. Terakhir Bapak sekalian, al-maqalatu ishrun, maqalah yang ke-20, an Hatim Ibnul Asyam rahimahullah ta'ala annahu qala, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim Al-Asyam rahimahullah, beliau mengatakan al-ajallatu minas syaiton ila fi khamsin mawadhi'a fa innaha it'amud dhaib ya. Tergesa-gesa itu dalam segala urusan adalah temannya setan dalam hal 5 tempat ya. Karena sesungguhnya merupakan semuanya itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya boleh tergesa-gesa, tapi yang baik yang mana? Kira-kira gitu. Kecuali 5 kata Rasulullah. Yang pertama adalah it'amud dhaib, memberi makan, menjamu tamu. Entah secangkir kopi, entah secangkir teh dan makanan ringan berikan. Waktu mertamunya jam makan siang, jam makan malam, berikan makan secukupnya. Begitu juga kalau pagi hari. Ya, ini adalah mensegerakan untuk menjamu tamu itu perintah Rasulullah. Bima la yatakallafu 'inda mudhib, ya, dengan sesuatu yang tidak membebanimu ketika kedatangan. Ya, idzan nazala, kalau tamu itu datang, ayat dhaifu fi manzili, yaitu mampir tamu di dalam rumahnya. Nah, itu Bapak sekalian ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhul muslima syahwatahu, siapa saya memberi makan saudara yang muslim sesuai dengan seleranya. Koncoku itu kalau kesini itu senengannya sate, wes tak tukokno sate. Teman saya itu kalau ke rumah senengannya rawon, nanti saya bikinkan rawon. Ya Allah, teman saya itu kalau datang ke saya itu yang dicari misalkan garang asem, wes tak masak no garang asem. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, haramallahu ta'ala 'alan nar, orang seperti ini akan diharamkan masuk neraka karena menghormati tamu. Kadang-kadang kan tuh, wah kalau ke ini tuh senengannya ini, nah nanti rawonnya enak, garang asemnya enak, gitu. Wah itu. Nah kalau kita datang, kita siapkan masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Tapi sekarang jarang ya Bu ya seperti ini ya. Istitukone lah, pokoknya apa saja lah. Tapi itu masih baik. Wa an Abdillah ibnu Ammar ibnu As radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhaw minal khubzi hatta yusbi'ahu wa saqa minal ma hatta yurwiyahu
Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Amr bin As beliau mengatakan, siapa yang memberi makanan saudara roti hingga mengenyangkan dan memberikan minum sehingga dia hausnya hilang, ba'da minan nari sab'a khanadikin, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit. Kullu khandakin masyiratun sab'i mi'atin amah, sedangkan satu parit itu jaraknya 700 tahun. Hadis dari Imam Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Jadi lek wong seneng menjamu orang itu dijauhkan dari neraka itu sebanyak 7 parit. 7 parit 7 kali 700 tahun berarti 2400 tahun. 7 kali 7 49 ya, 4900 tahun. 49.000 ya. 49.000 tahun. Jadi jauh. Jadi ya, mari kita membiasakan menjamu tamu biar kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, orang yang mensegerakan adalah wa tazhijul maiti bil ghusli wa ta'fin wa sholati ala dafni idza mata yakinan. Yang kedua adalah ngurus jenazah, memandikannya, mengkafani, mensolati, ya, kemudian menguburkan apabila telah meninggal dunia. Itu artinya kita berarti tidak lagi kena fardu kifayah. Kita yang dapat pahala meskipun ini fardu kifayah, tapi kita dapat amal yang banyak, pahala yang banyak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwal ma yujazal mu'minu ba'dal mautihi, sesungguhnya hal pertama yang dibalas seorang mukmin setelah matinya, ayyughfara li jam'i man tabi'a jazanatihi, adalah diampuni kepada seluruh orang yang mengikuti jenazahnya. Jenazahnya diampuni, yang kita yang mengiringinya, yang ngurus jenazah juga diampuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hebatnya kalau kita takziah, kita menghadiri pemakaman, kita mensolati, kita ikut mengkafani, memandikannya, ikut diampuni dosanya. Wa annahu qala, dan telah bersabda Rasulullah SAW, idza mata rajulun min ahli jannah istihya Allah azza wa jalla ayu adziba man hamalu wa man hamalahu. Apabila lelaki penghuni surga meninggal dunia, maka Allah malu untuk menyiksa, ya, orang siapa? Man hamalahu wa man tabi'au, orang yang membawa jenazah dan orang yang mengiringinya, wa man sholla alaihi, dan orang yang mensolati. Jadi Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang mengurus jenazah. Hadis riwayat Ad-Dailami, Imam Dailami. Yang ketiga Bapak sekalian, wa taswijul bintu idza balaghat, segera menikahkan kalau punya anak perempuan yang sudah dewasa. Ini alhamdulillah saya sudah menikahkan satu, masih ada satu lagi perempuan, moga-moga segera saya nikahkan kalau sudah datang jodohnya, karena perintahnya seperti itu. Doakan, amin ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zawwaja bintan tawajjahullah yaumal qiyamah tajal muluk. Siapa saja yang mensegerakan menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa, maka Allah akan memahkotainya pada hari kiamat, itu mahkota kerajaan. Wah, ini orang tua yang baik mensegerakan nikahkan putrinya. Moga-moga putri kita khususnya, ya Bapak sekalian, segera dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Wa qada'ud dain idza wajaba, segerakan membayar hutang
yang sudah wajib dan sudah punya. Bapak sekalian, utang itu kan mudah mengucapkan, berat membayar. Betul. Utangnya enak, tapi bayar itu uang yang berpuluh-puluh tahun sampai lupa atau melupakan diri atau pura-pura lupa. Ka'an ja'a ajalhu, ya artinya seperti datang masanya pembayaran. Waktunya bayar ya bayar gitu. Yang kelima, bertaubat min dambi idza farada. Yang kelima adalah bertaubat dari dosa apabila telah terlanjur. Farada min dengan wazan qatala, yaitu terdahulu. Artinya man taqaddama itu yang terdahulu harus segera taubat. Jadi jangan pernah memperlambat taubat. Syukur-syukur dengan izin Allah setiap malam kita sholat taubat. Taubatan nasuha. Itu adalah amalan dari orang yang sudah bertarekah, setiap malam sholat tahajud, sholat tarekah, sholat taubatan nasuha, sholat liridhoillah, lisyukrillah, lil fadlillah. Wa anin Ibnu Umar radhiyallahu anhu in kunna tu'addilu Rasulullah sallallahu fil majlis yaqulu, sesungguhnya kami memastikan menghitung untuk Rasulullah saat satu majlis beliau mengucapkan ini istighfar yang selalu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Istighfar terbaik dan itu dilakukan oleh Rasulullah apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ini istighfar yang terbaik. Ya Allah, ampuni dosaku, wa tub alayya, dan saya bertobat atas kesalahan dosa-dosaku, ya. Innaka antal tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Sehari Rasulullah istighfarnya mi'atan marratin, rawahu Ahmad, Tirmidzi wa Abu Dawud. Bapak sekalian, moga-moga ini bisa kita amalkan. Saya ulang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Azim, bagus. Tapi yang bagus lagi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Ya. Ini bagus sekali. Terakhir, Bapak sekalian, al-maqalatu hadiyah wa ishrun. Ini agak cepat ya. Makalah yang ke-21, qala Muhammad bin Dawiri rahimahullah ta'ala, syaqiya iblis bi khamsatin asya. Iblis itu celaka karena 5 hal. Pertama, lam yuqarribu bidzambin, dia tidak pernah mengakui dosa. Apa-apa aku masuk neraka, yang penting aku nggodho menungso ya. Nah, gitu kira-kira. Aulam ya'tarif bihi ala nafsi, ia tidak mengakui dosa. Nah, kalau orang tidak pernah mengakui kesalahannya berarti seperti iblis ya. Yang kedua, walam yandam, iblis itu tidak pernah menyesal. Goda Adam dan Hawa itu nggak pernah nyesal. Sebaliknya, artinya kalau kita tidak pernah nyesal, tidak pernah nangis atas kesalahan kita, berarti itu perilakunya iblis. Lam yahzan ala dami, dia tidak merasa dan tidak sedih atas dosanya. Yang ketiga, walam yalum nafsah, dia tidak mengecam dirinya atas perbuatannya itu. Apa-apa, pekerjaannya nggak dosa kok. Kalau orang mengatakan seperti itu berarti iblis. Ada orang mengatakan, udah nggak usah. Aku itu dari dulu memang diciptakan, takdir saya itu banyak dosa. Lah itu naudzubillah, itu kan banyak. Udah nanti saya akan baik kok. Takdirku saiki jadi pendosa kok. Masih banyak. Itu iblis. Dan yang keempat, walam yazam ala taubah, dan dia tidak mau bertobat. Jadi kalau jenengan tidak mau sholat taubat berarti iblis. Na'udzubillah. Ya. Yang kelima, wa qatta min rahmatillah, dan dia telah putus asa dari rahmat Allah. Karena itu
kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dan bahagianya Adam sebaliknya, itu iblis sekarang Adam. Adam itu akhirnya bahagia bi khamsati aqrabul dzambin. Yang pertama adalah mengakui dosanya. Dosanya ngakui. Ya Allah, aku ngani ngoyo, ya Allah, dosaku akeh. Begitu turun di bumi, apa doanya Bapak Ibu sekalian? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dulu waktu kita di musola di kampung kan begitu, Bu. Robbana ya Robbana, kan? Dan seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidatina Aisyah berkata, innal abda idza ikhtarafa bi dzambi tsumma tabatabal alaihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah mengakui dosanya dan sholat taubat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis dari Sahih Bukhari Muslim. Jangan merasa nggak punya dosa. Jangan merasa saya hebat. Jangan merasa tabungan amal saya banyak. Memang kita tahu dengan malaikat Raqib Atid, ya. Malaikat yang baik mana, yang kurang mana? Oh, berarti aku seakeh, masih banyak yang baik. Lah, kalau sudah seperti itu dia tidak akan bertaubat. Nah, karena itu begitu orang itu taubat, begitu Allah menghapuskannya. Dan yang kedua adalah kita wanadab alaihi, dan kita menyesali atas dosanya. Man akhta'a khati'atan aw dzamban tsumma nadim fa huwa kafaratuhu. Jadi dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, siapa saja yang bersalah dengan satu kesalahan atau berdosa dengan satu dosa, kemudian ia menyesal, maka Allah itulah mengatakan sebagai kafaratnya. Ya wis, kamu sudah ngakui dosa kok, wis tak ampuni. Nah, enak toh, karo Gusti Allah itu enak. Sing angel karo menungso. Kalau dengan manusia itu dendamnya sampai anak cucu. Kalau dengan Allah begitu istighfar, begitu sholat taubat, hapuslah dosa kita. Tapi jangan menggampangkan, ya, terhadap dosa kita. Wala manafsah, dan mengecam dirinya atas perbuatan salahnya. Ya Allah, aku kok ngene, ya Allah, dosaku akeh, ya Allah, kok itu piye takur ali-ali. Kok saya enggak dosa? Itu kalau sudah mengatakan seperti itu, Allah ampuni. Jangan merasa bangga terhadap kesalahannya. Wa asra'u fit taubah, dan segera bertobat bi ta'ati asbab, dengan karena sebabnya itu. Dan yang kelima, walam yahnut min rahmatillah, dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini kita diajari oleh Nabi Adam, mbah kita, ya, mbah kita, ya, dengan Siti Hawa. Satu, ngakui dosa. Dua, menyesal atas dosanya, ya. Ketiga, mengecam atas dosanya. Nanti nuturi dewi, awake dewi, diri kita itu dituturi, dinasehati. Kowe aja nggae dosa meneh ya. Ya udah, kamu jangan, segera istighfar, gitu ya. Yang keempat, segera bertaubat. Yang kelima, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Nanti disebutkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali tiap hari. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga apa yang kita kaji, kita ngaji kolbu pagi hari diterima oleh Allah sebagai amal hasanah dan menjadi bekal hidup kita, maslahah, sa'adah fid dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.